Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Bayu, perkenalkan nama saya Ibu Tumiarni dari Prengapus Kabupaten Semarang, Bapak. Gitu, ya. Syukur alhamdulillah malam ini pembahasan kita itu tentang pupuk, Bapak. Tapi tadi yang saya tangkap tadi itu kan pupuk yang dari kotoran hewan, Bapak. Nah, permasalahan saya gitu nggih, Bapak, ini kebetulan saya pengurus BUMDes, Bapak. Baik, Bu. Pengurus BUMDes yang mana untuk tahun ini itu ada anggaran dana desa 20%. 20%-nya itu harus dikelola oleh BUMDes untuk ketahanan pangan. Beserta kami difasilitasi tanah bengkok untuk kas desa seluas 8.700 meter persegi. Tapi di situ, Bapak, di lahan itu sudah ada tempat pengumpulan sampah untuk satu desa kami, sehingga kan ini kan untuk peluang untuk pembuatan pupuk ini kan sangat luar biasa, dan itu memang belum dibuat menjadi pupuknya, Bapak. Mohon saran untuk saya sebagai pengurus BUMDes dalam hal ini untuk ketahanan pangan. Mungkin untuk tema malam ini khususnya di pembahasan pupuk dulu. mengenai sampah dari masyarakat satu desa, Bapak. Gitu. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Kalau yang tanya BUMDes ini sudah materi lengkap soalnya. Oke, begini Bapak Ibu. Teori saya salah satunya adalah mulai dari yang ada. Betul ya? Jangan mengada. Teori dari apa yang ada itu ada dua. Yang pertama dari masalah. Yang kedua dari yang ada. Ibu ini kepengen dari yang ada itu dari masalah atau dari apanya dulu ini? Yang sudah ada sampah. Oke. Enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Yang ada saja. Masalahnya di mana? Di sampah. Bapak Ibu ingat baik-baik. Cara berpikir kita, ini karena angkatan 1 minggu ya, saya selalu mengajak Bapak Ibu ke background apa yang jadi dasar saya untuk berbicara sesuatu. Lihat sampah ini masalah atau berkah? Masalahnya satu, semua unit pengolahan sampah di desa itu rata-rata tekor. Minus biayanya, betul Bu ya? Nah, walaupun rakyat sudah bayar, warga sudah bayar, tapi anggarannya tetap minus. Karena apa? Biaya milah sampah. Yang terbesar biaya itu namanya biaya milah. Misahkan itu loh, paling mahal. Seandainya kita borongkan 1 kilo Rp1.000, terus mau dijual berapa nanti pupuknya? Saya mau kita ngitung fair Bu ya, ngitung fair gitu loh. Ibu yang ngambil pakai mobil atau pakai tosa bantuan? Pakai tosa bantuan ya berarti. Semua desa rata-rata pakai tosa untuk bantuan Bapak Ibu. Yang kerja 2 dan 4 orang, ada 2 orang. Baik. Nah sekarang begini, kalau sampah, coba bayangkan. Ini ayo kita berpikir logis sama-sama Bapak Ibu ya. Dari rumah tangga keluar sampah. Sampah ini kan masalah di rumah tangga. Betul atau tidak? Karena sampah ini masalah di rumah tangga, maka dipindahlah masalah itu ke namanya tempat sampah desa. Sekarang saya mau tanya, ini masalahnya selesai atau belum? Selesai Pak, di rumah saya. Betul kan? Tapi pindah. Terus yang kedua, dibakar enggak boleh. Ditimbun tambah lama jadi tambah gunung. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Apalagi dalam program nanti ke makan gratis ya Bu ya. Makan bergizi gratis, MBG. Sekarang pertanyaannya satu. Apakah kita bisa menyelesaikan masalah satu? Enggak bisa. Kenapa kok enggak bisa menyelesaikan sampah? Kalau seandainya ibu cuma 2 orang, terus milah sampah yang setiap hari yang rata-rata warganya berapa Bu? 1.000 kakak.
Kalau warga ada 1000 kakak, berarti sampah setiap hari 500 sampai 1 ton. Sampahnya, berarti 2 tosa ya. Oh, lebih ya? Oh, oke. Lebih. Sekarang saya pertanyaan satu. 500 hingga 1 ton, orang 2 mili sampah satu-satu, kira-kira selesai atau tidak? Tidak selesai. Terus yang kedua, akhirnya apa yang dilakukan? Bingung. Waktu dulu, waktu awal program itu banyak programnya. Untuk mako. Betul Bu ya? Nah sekarang satu. Kalau sampah di bawah ke unit pengolahan sampah, ini bukan solusi. Ini bukan solusi. Solusi itu di mana? Harusnya setiap rumah tangga tobat. Loh, minta maaf Bu, cari kiai Bu. Jangan diruqyah. Cari kiai disuruh menobatkan warga. Nobatkannya di mana? Begini loh. Ini kata-kata kunci saya Bapak Ibu. Ini yang membuat saya sukses. Kata bertanggung jawab. Kalau setiap rumah tangga buang sampah sembarangan, saya minta tolong. Sampah ini dulu dari rezeki atau bukan? Pasti dari rezeki, betul atau tidak? Sampah ini kalau isinya kertas, plastik, karton, kaleng, silahkan ditumpuk. Itu berikan ke pemungut sampah, bahagia dia. Betul atau tidak? Karena bisa dijual. Tapi kalau ini dicampuri kangkung, campuri bayam, campuri nasi sisa, campuri buah busuk, lah ditimbang tidak ada yang mau. Harus dipisah dulu. Pertanyaannya satu, misah itu biayanya cukup atau tidak? Tidak cukup. Karena tidak cukup berarti penyelesaiannya di mana dong? Penyelesaiannya setiap rumah. Terus diapakan motivasinya? Saya minta tolong. Seandainya Bu ya, 1000 kakak. Punya ayam 10 ekor per kakak. Banyak atau sedikit Bapak Ibu? Satu rumah punya 10. Sedikit ya, betul ya? Benar sedikit, tidak banyak kan? Nah, berarti ada ayam berapa di satu desa? Ini jeleknya kalau Ibu tanya di awal itu ini nih. Keluar hitungan nanti. Soalnya ini menyelesaikan masalahnya. Saya minta maaf, 10 ekor ayam ini pakannya sudah ada atau belum? Sudah ada kan limbahnya tadi kan? Berarti kan ini sudah ada kan? Berarti ada 10.000 ekor kan? Saya minta maaf, seandainya telur 10 saja. 1 bulan, yang dimakan sendiri 5, yang dijual dibeli BUMDes 5. Setiap bulan berapa ribu? Betul enggak 50.000? Harga telur berapa Bu di sana? 2.000. Berapa uangnya? Betul ya? Nah Bapak Ibu tolong cari kiai yang ngajari ini. Jangan undang saya. Artinya begini. Ibu punya sampah kan? Betul kan? Sampah itu masalah atau tidak? Masalah. Datang ke tempat sampah jadi masalah baru atau tidak? Warga ajak ngomong sama-sama. Begini loh, Bapak Ibu tolong sampahnya Bapak Ibu itu numpuk di sini. Kalau ini dipindah juga ke tempat sampah kabupaten, numpuk di kabupaten. Betul atau tidak? Terus habis gitu, ketika sampah itu cuma dititipkan ternak yang namanya ayam, dititipkan tok loh Bu, suruh makan ayam. Kalau sudah dimakan ayam, sampahnya numpuk lagi enggak? Enggak. Terus jadinya apa yang numpuk? Pupuk dan telur kan? Betul atau betul?
Nah, sekarang tunjukkan ke mereka, biaya ngolah sampah setiap bulan itu minus. Betul atau tidak? Sekarang gara-gara cuman setiap keluarga punya ayam 10, setiap bulan bisa punya penghasilan 100 juta. Enak mana, minus atau untung 100 juta? Sebentar, ini konsep Bapak Ibu. Sampah tadi masalah atau tidak? Ditambah ayam tambah masalah atau tidak? Kan masalah baru ayam. Betul kan? Suruh makan sampahnya. Tapi tolong bukan makan di tempat sampah. Makanya di rumah masing-masing. Terus habis gitu ibu rumah tangga ini kan pasti tanya, jualnya kemana telurnya? Betul atau tidak? Saya minta tolong yang jual telur BUMDes. Pak, makan bergizi gratis 1 minggu dapat berapa kali telur Pak? 1 minggu 1 kali. 4 kali. Sekarang saya hitung. Ibu warganya 1000. Yang dapat makan bergizi gratis berapa? Oh, sebentar. Warganya 1000. Yang dapat 3000 ini keren ini. Oh begitu, baik. Tadi dikatakan 1 minggu 4 kali. Betul ya? 4 kali 3000 berarti butuh telur berapa? Ini separuh atau 1 Pak? Separuh, enggak apa-apa, sudah 12.000 dibagi 2 berarti 6, betul ya? 6.000. Nah, ya betul ya 6.000 ya? 4 kali 3.000, 12.000, tinggal 6.000. Nah, ini untuk makan bergizi gratis. Terus sisanya untuk apa dong? Telurnya. Oh gitu ya, ibu sudah bisa jawab gitu kok tanya. Enggak, saya bergurau Bu. Sekarang saya jawab. Kalau seandainya BUMDes, habis ini kan dituntut, makan ayam juga enggak Pak ya? Makan ayam seminggu berapa kali Pak? Tiap hari. Sorry, tadi salah. Ini seminggu itu 4. Sebulan itu 4 kali ini. 24.000. Ayam telurnya sudah berkurang jauh enggak? Sudah kurang tinggal 26.000. Terus untuk apa? Kalau setiap hari makan ayam 1 ekor, anggap aja dibagi 8 lah, kecil-kecil. 12. Ini untung ini. 1 ekor jadi 12. Oke ya. Saya minta maaf. Kalau 3.000 setiap hari kali 6 berarti 18.000. 18.000 karena dibagi 12 berarti 1.500 ekor. Betul ya? 1.500 ekor dikalikan berapa? 4 dikalikan 4 minggu ketemu 6.000. Oke. Berarti kita butuh ayam 6.000 loh. Betul atau tidak ini? Ayamnya dari mana? Telurnya dong. Sisa telur ada 26.000 ekor. Tolong ditetaskan. 26.000 ekor ditetaskan berarti kalau targetnya 6.000 yang ditetaskan berapa? Anggap aja 7.000 hingga 8.000. Nah, lainnya tolong dipikirkan lagi Bu. Warga-warga yang lain pasti juga butuh. Sudah, sekarang ini makan bergizi gratis. Orang tuanya suruh lihat saja enggak boleh makan ayam kan gitu kan? Yang makan anaknya saja. Enggak lah, semua pasti makan. Nah, karena kita akan butuh 6.000 ekor. Berarti kita harus tanam jagung. Jagungnya berapa banyak? Kok sudah lupa ini? Sekali 4 kilo. 4 kilo berarti berapa ton? 24 ton. Per bulan. Betul enggak? Karena butuh kita 24 ton per bulan. Berarti kita harus tanam jagung berapa luas? Bentar, santai dulu. Saya minum dulu sedikit. Ayo ulangi lagi dari awal. Ini belum nyantol. Bapak Ibu tolong ya, ini dipahami, ini pelajaran dasar. Soalnya Bapak Ibu belajarnya dari sini.
Bapak Ibu tidak akan bisa ternak apa-apa, tidak akan bisa ngerancang apa-apa kalau Bapak Ibu tidak tahu konsepnya. Saya butuh 6.000 ekor ayam per bulan. Usia ayam itu berapa lama? Sudah saya hitung 4 bulan. 4 bulan ya, berarti total yang kita pelihara ada berapa? 24.000 ekor. Itu selama 4 bulan. Selama 4 bulan ini Bapak Ibu, saya minta maaf, butuh pakan berapa banyak? Anggap aja berapa ini? Anggap saya bulatkan 100 ton boleh ya? Biar gampang hitungnya. 100 ton. Jagung tiap siklus 4 bulan. Nah, jagung sendiri Bapak Ibu keluarnya per hektar itu rata-rata di angka 5 hingga 6 ton. Saya hitung 5 ton dulu, oke ya? Saya buat 5 ton per hektar. Berarti kita butuh lahan berapa luas untuk tanam jagung di desa? Ada Bu di desa tanah 20 hektar? Iya ada kan? Ada. 20 hektar ini butuh pupuk tidak Bu? Butuh kan? Pasti kan? Karena dia butuh pupuk, pupuknya dari mana? Dari kotoran ayam yang dipelihara. Terus yang kedua, kalau tanam jagung berarti punya batang atau tidak Bapak Ibu? Batangnya untuk apa? Hah? Jagung sapi Madura dikasihkan ke kambing, nanti ketusuk Bapak Ibu. Kalau jagung Madura karena dipanen tua, berarti pakannya untuk sapi. Sapinya berapa banyak? Sekarang saya tunjukkan cara itu. Tahu konsep Jisamsu? 2 hektar sawah, 3 kali panen, 4 ekor sapi. Jadi 1 hektar sama dengan 2. Betul atau tidak? Betul ya? Nah, berarti kalau saya, ini teori paling gampang. Kalau saya punya 20 hektar, berarti berapa sapi? 40 sapi. Sekarang saya tanya, di desa ada enggak 40 sapi? Enggak ada. Pasti lebih. Seandainya BUMDes jadi pahlawan. Saya matur jujur Bu ya. Yang punya sapi tolong. Saya kasih pakan gratis. Bahagia tidak? Dikasih lagi bonus, kotorannya saya bersihkan. Loh, kok tertawa Ibu? Kira-kira mau pelihara sapi enggak Ibu nanti kalau begitu? Mau. Nah, sekarang saya mau tanya. Punya sapi, kita bilang enggak punya, betul enggak? Tetapi sekarang dikasih, BUMDes yang ngasih makan tebon. Betul ya? Terus yang kedua, kotorannya diambil BUMDes. Berarti kotorannya gratis atau tidak? Tinggal biaya saja. Betul enggak? Nah, sekarang biaya yang pupuk ini akan ditanamkan ke jagung. Jagungnya jagung Madura. Kenapa kok jagung Madura? Karena jagung Madura Bapak Ibu pasti berbuah. Walaupun kecil. Nah, kitretan ki. Kenik yang au buah kan? Buah. Saya paling senang pakai bahasa Madura Bapak Ibu. Saya tidak tahu. Padahal dulu ketika saya belajar bahasa Madura lebih mudah ngomong bahasa Inggris. Jadi kalau saya ngomong bahasa Madura yang keluar Inggris. Tapi begitu saya sudah tahu bahasa Madura, bahasa Inggrisnya lupa lagi. Nah, jagung ini Bapak Ibu tujuannya adalah untuk pakan ayam. Bonusnya pakan sapi. Supaya apa? Pupuk kita cukup. Kenapa ini penting sekali? Saya minta maaf. Ketika dua ini berjalan bersama-sama, itulah profit.
Bu, sapi, jagung, ayam. Nah, kalau sudah namanya 3 rodi, segitiga. Ini sudah kokoh. Terus yang kedua, jagungnya berapa luas? Ini yang paling penting. Nah, Ibu, ini program ini sampai kapan, Bu? Harus selesai cepat enggak Bu kira-kira, Bu? Enggak harus target kan? Oke. Kalau belum ada target, saya kasih pilihan Bapak Ibu. Begini ceritanya. Ini saya ngomong ayam jadi miliarder. Angkat tangan dulu, siapa yang kepengen dari 10 ekor ayam jadi miliarder? 1, 2, 3, 4, 5, banyak ya. Oke, baik. Perjanjian pertama. Ini tidak ada di YouTube. Tolong diikuti sama-sama. Begitu Bapak Ibu sudah mulai ayam 1 plus 10. Bulan pertama. Saya minta tolong. Tanam jagung 1 kilo. Loh Pak, ayamnya cuma 10 makanya limbah. Kenapa saya harus tanam jagung? Wajib. Kalau mau jadi miliarder. Kalau ndak mau jadi tanam jagung, siap-siap dompetnya Bapak Ibu dicucui ayam. Sampai habis isinya nanti. Betul atau tidak? Sudah ada belum yang ayamnya sudah makan dompet? Tidak ada Pak, cuma isinya saja diambil. Banyak orang ternak Bapak Ibu yang dimakannya dompet kita. Karena kita tidak jadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu menyediakan makanan bagi ternaknya. Menyediakan makanan bagi ternaknya. Kapan menyediakannya? Sebelum ini beranak. Orang itu kan senengannya satu. Punya masalah dulu baru diselesaikan, betul atau tidak? Kalau saya, prinsip saya satu. Sebelum masalah datang, buka dulu supaya tidak ada masalah. Cegah dulu supaya masalah tidak datang. Enak mana, menyelesaikan atau mencegah? Mencegah. Pertanyaan yang kedua, Pak gimana cara mencegah? Belum tahu masalahnya. Kita sudah tahu masalah kita. Kalau sudah pelihara ayam, sudah tahu belum masalahnya? Kalau ayam ini bertambah banyak, butuh pakan atau tidak? Butuh. Ketika punya ayam 10 ekor, saya akan hitungkan Bapak Ibu. Bulan ketiga, bulan kedua deh, saya hitung bulan kedua, ayamnya anggrem, betul enggak? Mengeram kan? Baru bulan ketiga, dia punya anak kan? Betul ya, netes kan? Anaknya berapa? Enggak lah. 40. Betul tidak? Dari mana 40? 4 yang berhasil. Dari 5 yang ditetaskan. Berarti di sini ini Bapak Ibu perlu pakan enggak dia? Ini masih buru kuduk ini masalahnya. Betul ya? Saya tanam jagung 1 kilo. Tanam jagung 1 kilo kalau hitung-hitungan saya di dalam jagung Madura 1 menjadi 100. Betul atau tidak? Besok ya prakteknya ngitung jagung ya, ngitung tongkolnya. Nah, bulan pertama saya tanam jagung 1 kilo, hasilnya 100 kilo. Tapi minta tolong, cari yang terbaik, dijadikan untuk bibit. Yang terbaik itu apa? Yang pohonnya tinggi, buahnya lebih dari 1. Saya ulangi, yang pohonnya tinggi, buahnya lebih dari 1. Syukur-syukur yang buahnya 2, 3, 4 begitu. Kita cari saja yang buahnya 2. Itu rata-rata hanya ada 10%. Umurnya jagung saya anggap 3 bulan, boleh ya? Berarti bulan keberapa saya tanam jagung kembali? Bulan keempat. Jagung yang saya tanam berapa di sini? 10 kilo. Sekarang saya mau tanya, ayam kita bulan yang keempat berapa ekor? Betul atau tidak? Berapa ekor? 80. Sama induk di depan 11. Betul enggak? 11 ini setiap hari Bapak Ibu pakannya sudah 1,5 kilo per hari. Ayam kecil-kecil ini dikasih jagung yang sudah digiling, itu rata-rata 1 hari itu sekitar 20 gram per ekor. 10 sampai 20 gram per ekor. Nah,
Jadi kalau kita punya ayam 80, anggap aja per hari itu anggap aja sekitar 8 kilo. Berarti kalau 1 bulan berapa kilo? 240. Kita masih minus loh jagung. Jagung kita 4 bulan berapa kilo? 90 kilo masih jagung kita. Betul atau tidak? Dari mana 90 kilo? 100 dikurangi 10. 90 kilo. Gitu mau tidak tanam jagung berarti kita harus siap kehilangan uang 1 juta lebih. Untuk beli jagung. Terus yang kedua, bulan keempat kita baru tanam. Betul atau tidak? Bulan kelima ayamnya sudah tambah belum? 11 saya hitung ya, 40 tambah 40 tambah 40. Makanya lebih banyak atau tidak? Lebih banyak. Jagung kita panen kapan? Bulan yang ke-7, betul atau tidak? Panen berapa kilo ini? Kali 100 ketemu berapa? 1000. Betul atau tidak di sini? 1000 bulan ke-7 diambil 100 kilo. Berarti cadangan kita di bulan ke-7 ada berapa kilo? 900. 900 untuk ngasih makan ayam ini Bapak Ibu. Bulan ke-6 11 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 40. 1, 2, 3, 4. Berarti berapa ekor? 160. Seandainya karena kita ini sudah besar, pakannya sudah banyak. Bisa rata-rata 50 gram total. Sehari 80 kilo. Sehari 8 kilo. Sebulan 240 kilo. 240 kilo kita sudah menang jagung kita. Alhamdulillah. Masalah muncul lagi ketika ini di bulan ke-7. Anak yang 40 jadi induk, betul atau tidak? Separuh dijual, separuh jadi induk. Betul atau tidak di sini? Berarti induk kita berapa di sini? Jadi 30. Lah kalau 30 telurnya berapa? Anaknya 120. Berarti di sini 40 tambah 40 tambah 40 tambah 120. Pakannya lompat atau tidak di sini? Lompat. Seandainya saya lanjutkan bulan ke-8, berarti di sini induk kita berapa? 50, betul enggak? Ini kan dicorek lagi, betul ya? 50 plus 40 plus 40 plus 40 plus 120 plus 200. Betul atau tidak? Dari mana 200? 50 dikalikan 4. Nah, kalau pakan kita biarkan terus Bapak Ibu, sampai kapan kita stop? Seandainya Pak saya stop di 150 deh. Seandainya Bapak Ibu stop di 150 ekor. Berarti ayam kita per bulan berapa? 200. 200 atau 600 ya? Sorry Pak, ini 150 600 Pak. Oke. Sekarang saya mau tanya, 600 sudah banyak atau sedikit? Sudah banyak. 600 kali 4 kilo berapa? 2,4 per bulan. Karena dia anaknya 600, 600, 600, 600. Nah, Bapak Ibu kalau terlambat tanam jagungnya, di sini pasti tekor. Begitu tekor di sini, ayamnya pasti trouble, kecuali punya uang cadangan. Tetapi kalau Bapak Ibu stabil, cukup deh saya di bulan ke-7, saya berhenti ketika kita sudah tanam di angka 100 kilo. 100 kilo menghasilkan berapa? 10 ton. 10 ton sudah aman belum dengan pakan kita? Aman. Saya stabil deh di 10 ton. Nah masalahnya 10 ton itu berapa bulan? 3 bulan. Ayamnya tadi berapa bulan? 1 bulan. 1 bulannya butuh berapa? Kalau 2,4 dikalikan 3 ya ketemu 8 ton. Jagungnya habis enggak kalau begini ceritanya?
habis. Jadi ternyata Bapak Ibu, teori 10 ekor ayam dengan tanam 1 kilo jagung harus berjalan bersama-sama. Loh Pak, repot Pak, tanam cuma 1 kilo, tanam banyak juga lebih repot Bapak Ibu, tenang saja. Mumpung dikasih tanam 1 kilo, bahagia dulu. Ini namanya teori satu pasang kaki. Mudah atau gampang kalau begini? Loh Pak, ini berarti semua harus resiko, enggak ada ini. Ya, kalau ngitung resiko enggak ada dulu. Betul atau tidak? Kalau resikonya jagung mati ya enggak apa-apa, ya beli. Itu sudah terlanjur pelihara ayam. Kalau ayamnya yang mati Pak, ya jagungnya dijual untuk beli ayam lagi. Kan namanya resiko, kita enggak tahu. Tapi kita sudah mempersiapkan supaya tidak terjadi resiko. Resiko terburuk ayam Bapak Ibu, ayam tidak punya makanan. Resiko terburuk jagung Bapak Ibu, jagung Madura, jagung tidak punya pupuk. Sama kebanjiran. Karena itu jangan pernah tanam jagung di sawah. Tanamlah jagung di mana? Di Tegalan. Loh Pak, Tegalan enggak ada air. Ya harus punya kolam. Betul atau tidak? Jangan bilang Pak enggak punya uang. Wong tanam jagung 1 kilo itu kolamnya cuma sedikit kok. Loh kalau tanamnya besok banyak, jangan mikir dulu yang banyak, sedikit aja dulu belum kok. Paham maksud saya? Jangan putus asa dulu deh. Cari solusi dulu deh. Supaya apa Bapak Ibu? Ingat baik-baik. Kalau pengen maju ya masalah yang ada. Betul atau tidak? Kalau kepengen aman ya tidur. Dan percayalah, tidur lo mendatangkan masalah. Masalah terbesarnya tidur itu apa sih Bapak Ibu? Enggak bisa tidur. Kebanyakan tidur kan enggak bisa tidur. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu saya minta maaf, mudah atau susah hitungannya? Hitungnya gampang. Ini akan mudah ketika Bapak Ibu praktekkan. Loh Pak, tanam jagungnya bagaimana? Ya ditanam saja. Ini saya tunjukkan caranya. Kalau tanam jagung Madura. Jagung Madura pohonnya besar atau kecil? Daunnya berapa banyak? Tidak pernah ngitung Pak. Betul atau tidak? Tapi daunnya ini Bapak Ibu keluarnya kemana? Selalu ke kanan dan ke kiri, betul kan? Bentuk segi 4 atau cuma segi 2 gini aja? 2 saja. Oke. Jarak tanam itu dipengaruhi. Yang pertama, tinggi tanaman. Yang kedua, daun. Nah, karena apa? Tadi pagi sudah saya singgung. Daun itu mengolah makanan ketika terkena sinar matahari. Berarti seluruh daun wajib kena matahari atau tidak? Matahari itu terbit dari mana Bapak Ibu? Jadi ini rumus. Ini barat, ini timur. Rumus. Karena apa? Matahari terbitnya dari sini. Banyak orang komplain, loh Pak nanti kalau jaraknya rapat ke sini nanti ketutupan sebelahnya. Tidak. Daunnya itu tidak di tengah Bapak Ibu. Daunnya itu di pinggir. Betul atau tidak? Jarak tanamnya itu 10 cm kalau untuk jagung Madura. Terus di tengah-tengahnya kalisasi lagi jagung 1. Berarti rel jarak antar jagung berapa di sini? Kenapa kok 5 cm? Gimana? Batang kecil dan daun kecil, pokok kecil dan batang kecil. Batang jagung itu Bapak Ibu kecil. Terus lebarnya daun itu paling lebar, itu 2 meter, 2 cm sampai 3 cm. Apa? Iya Bu, ini 2 cm ke sini 2 cm, ini sama. Jadi akhirnya semua tertutup enggak ini oleh daun? Betul enggak? Tertutup rapat enggak ini kira-kira? Terus yang kedua, jarak tanam, jagung itu kan begini, betul ya? Ini panjangnya berapa? Tidak pernah ngukur Pak.
Bapak Ibu tidak akan pernah buat teori kan, tidak pernah ngukur. Jaraknya ini Bapak Ibu paling jauh 30 hingga 40 cm. Paling jauh. Rata-rata di 30 cm. Jadi kalau supaya tanaman tidak saling menumpui, berarti saya juga harus tanam di sini. Betul atau tidak? Jarak tanam ini berarti berapa idealnya? 60 sampai 75. Kenapa kok saya tidak kasih di 60 Bapak Ibu? Besok kalau Bapak Ibu beli pendangir jagung. Tahu pendangir jagung? Tahu enggak alat dangir jagung? Yang kayak traktor itu loh. Itu lebarnya 60. Kalau Bapak Ibu pakai alat itu lebarnya 60, jaraknya 60, akarnya habis. Betul atau tidak kira-kira? Nah, supaya akar enggak habis, ini di sini masih ada. Terus yang kedua, kenapa kita harus buat rapat? Ini ke sini rapat jagung semua nih, daun kanan kiri semua, ini kanan kiri ini daun semua. Apa tujuannya Bapak Ibu? Supaya rumputnya enggak tumbuh. Konsep ini berbeda dengan yang ada. Yang ada itu jarak tanam 60 atau 70 kali 40. 70 kali 40 rumputnya tumbuh atau tidak? Bahagia. Tapi kalau dengan cara ini rumputnya tidak tumbuh. Itu alasannya. Kenapa kita tanam model begini. Terus yang kedua, ini menentukan hasil. 1 meter kalau di jarak tanam 10 ketemu berapa satu baris? 10, betul ya? Terus yang satunya ketemu berapa? 9. Berarti jarak tanam kita dengan cara ini per meter kali 70, 1 kali 0,7 isinya ada berapa? Isinya adanya 19 satu lari ini. Betul ya? Berarti 1 hektar isinya berapa? Cara ngitungnya begini. 10.000 dibagi 0,7. 0,75. Ketemu berapa Bapak Ibu, tolong dibantu. Berapa? 17 ya? 13, 12 atau 13. Ketemu 13 13.300 dikali 19 ketemu berapa populasi? Berapa ribu? 113.300 dikalikan 19 ketemu berapa? 253.000. Anggap aja yang mati itu Bapak Ibu, anggap aja separuh, berarti sisa 125.000. Saya buat separuh yang mati. Nah, keluar tongkolnya itu, berarti satu tanamannya ketemu 125.000 biji. Seandainya satu tongkol ketemu 100 biji. Berarti berapa tongkol bibitnya? 253 dibagi 100. Berarti ketemu berapa Bapak Ibu? Ya, 2.530. Itu tongkolnya. Berapa kilo? 1 kilo rata-rata kalau tongkolnya jagung itu ketemu 20. Berarti berapa kilo ketemunya? 100, anggap aja 100 kilo. Banyak atau sedikit bibit 100 kilo? Banyak. Untuk berapa? 1 hektar. Goal kita 100 kilo kali 100. Ketemu berapa? 10 ton. Tapi saya minta maaf, itu goal. Kalau saya ambil paling jeleknya dibagi, ketemu berapa? 5 ton. Ini alasan saya menghitungnya. Nah, kenapa kita harus target 100 kilo bibit Bapak Ibu? Begini ceritanya.
Kalau jagung hibrida Bapak Ibu, satu bisa keluar 400. Itu berapa kali lipatnya? Kalau 1:100, 4 kali lipat. Kalau hibrida bibitnya 25 kilo, supaya kita sama dengan hibrida, berarti bibit kita harus berapa kilo? 100. Ini rumusnya. Terus Pak, kalau saya sudah tanam jagung model begini, berarti ini modern atau tidak Bapak Ibu? Ini modern. Kenapa kok dikatakan modern? Keberhasilan tinggi. Terus yang kedua, tanam jagung ini saja Bapak Ibu, sebenarnya 1 tahun sudah jadi miliarder. Loh Pak, kalau gitu saya tidak usah pelihara ayam. Betul atau tidak? Ayam 3 tahun jadi miliarder. Kak jagung cuma setahun jadi miliarder. Jangan coba-coba menyalahi aturan Bapak Ibu. Pupuknya dari mana? Paham atau tidak? Jadi kita pelihara ayam tadi 1 langkah buat pupuk, 1 langkah buat pakan, 1 langkah buat pupuk, 1 langkah buat pakan. Terus menerus tidak berhenti. Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu sudah habis tanahnya. Yang membatasi kita apa? Saya sudah tidak mau lebih besar. Paham maksud saya? Kepengen repot atau kepengen bahagia? Bahagia. Ya sudah, jangan terlalu besar. Kalau ada yang mau, bagaimana caranya saya tunjukkan. Ketika awal Bapak Ibu membuat program ini, tidak ada satupun orang akan percaya. Betul atau betul? Karena tidak ada satupun orang percaya, Bapak Ibu harus tanam 1 kilo jagung sendiri. Terus setelah ditanam bilang ke semua warga, saya habis sekolah di tempatnya Pak Bayu disuruh nanam jagung Madura. Begitu tahu buahnya 1 desa tertawa. Kok kecil sekali ya, bisa tidak buat lebih kecil daripada ini? Betul atau betul? Dina atau tidak? Terkenal atau tidak? Orang terkenal itu kan ada 2. Karena hebatnya atau karena gilanya. Betul atau tidak? Kita jalur yang underground. Dihina. Betul atau tidak? Gara-gara dihina tertawalah. Kenapa kok Bapak Ibu harus tertawa? Karena sudah dikasih tahu akan dihina. Betul atau betul? Setelah itu panggil mereka. Duduk sama-sama. Ayo kita hitung Pak, jagungnya Pak. Yang gila siapa? Hitung baik-baik. Cari jangan yang besar, yang kecil. Tunjukkan yang besar dan yang kecil. Hitung yang kecil. Kenapa kok hitung yang kecil? Suruh hitung dia. Ada berapa? Pasti di atas 100 Bapak Ibu. Betul atau tidak? Terus tanya ke dia. Dulu saya tanam ini setahu saya cuma 1 loh Pak. Betul atau tidak? Terus yang kedua, bisa keluar 100, ini alhamdulillah. Bang mana sih ngasih bunga 100, bukan 100% ini, 10.000 ini. Dalam waktu cuman, sebenarnya di Madura cuman 2 bulan, betul ya Pak ya? 2,5 bulan jagung Madura itu. Gara-gara pindah ke Jawa, kenyamanan, dia kepengin hidup lebih lama. Sampai 3 bulan. Karena hidupnya lebih nyaman. Nah, karena itu saya minta tolong. Ini di teori ini ceritakan. Orang baru mantuk-mantuk. Oh iya. Terus habis gitu kan punya hasil 100 kilo nih. Ulangi lagi. Keluarnya jadi 1 ton. Tetangga yang dulu hina mulai bertanya. Bagaimana caranya? Ini loh pupuknya Pak. Ini loh benihnya Pak. Mulai coba. Bapak Ibu tidak bisa kerja sendiri di sini. Kalau cuma kepengen jadi kepala desa cukup modal 1 kilo jagung. Jadi bupati pun cukup 1 kilo jagung. Loh ngitungnya gimana Pak bisa 1 kilo jagung? Gampang. Jam berapa tuh? Sudah ngantuk ya? Masih belum kok, masih lama kok. Di angka 7 tadi berapa kilo Bapak Ibu benih yang kita tanam? Berapa tadi yang di angka 7? 100 kilo kan? Saya hitungkan dulu. 1 jadi berapa? 10 jadi
100. Ini bulan 1, bulan 4, bulan 7. Bulan 7 keluar 100 kilo. Menghasilkan kurang lebih sekitar 10 ton. Bulan ke-10 menghasilkan 1 ton. Menghasilkan 100 ton. Bulan ke-13 menghasilkan 10 ton. Menghasilkan total panen 1000 ton. Pertanyaannya kan satu. Kalau 1000 ton dikalikan dengan harga 5.000, ketemu berapa Bapak Ibu? 5M. Seandainya ini dibagi hasil, Bapak Ibu terima 2,5 M, petani dapat 2,5 M. Cepat enggak jadi miliardernya? Butuh berapa lama? Butuh 13 bulan. Pertanyaannya satu, kalau ayam tidak dipelihara dari nol, di sini pupuknya siapa? Betul atau betul? Kalau pupuk gratis, bibit gratis, Bapak Ibu bisa bahagia. Tetapi kalau pupuk beli, bibit beli Bapak Ibu, sekarang saya hitung, benih 10 ton itu berapa hektar? Dibagi berapa tadi? Bagi 100. 1 kilo kan 1 hektar kan 100 kilo, betul enggak? Berarti berapa? 100 hektar. Beli pupuknya saja sudah 200 juta. Kalau hibrida Bapak Ibu, benih 1 hektar 25 kilo. Berapa harga 1 kilo benih hibrida? Anggap aja 100.000, betul atau tidak? Sudah 2,5 juta. Berarti total modal minimal 5 juta yang harus beli. Ikhlas enggak punya uang berapa? 5 juta kali 100 berapa? 500 juta. Ikhlas enggak punya 500 juta untuk tanam jagung? Takut. Betul atau betul? Tetapi kalau pupuknya gratis, bibitnya sudah ada. Masih mikir atau enggak kira-kira? Enggak usah mikir. Tetap bahagia. Nah kunci disitulah keberhasilan. Terus yang kedua, Pak tanahnya 100 hektar ini tanahnya siapa? Ya tanahnya orang. Jangan tanah sendiri, tidak akan punya. Sampai kapan bisa punya tanah 100 hektar? Kecuali di luar Jawa ya, tinggal tunjuk lah gitu. Pikir 100 hektar itu sepele. 100 hektar itu Bapak Ibu 1 kilo kali 1 kilo loh. Betul enggak? Belum nyangkul, jalan aja loh sudah KO. Apalagi nyangkul 1 kilo kali 1 kilo, kapan selesainya? Nah supaya selesai yang kerja, ya kalau 100 hektar ya 200 orang atau 300 orang. Carilah orang yang tidak usah kita gaji. Siapakah itu? Ya yang punya tanah. Kenapa kok itu harus kita lakukan? Begini loh Bapak Ibu. Petani hari ini rugi. Siapa yang pernah tanam jagung di sini? Ada atau tidak? Sudah pernah tanam atau belum? Pernah. Untung Bu? Enggak untung. Tetap tanam juga enggak Bu? Enggak, sekarang enggak mau. Seandainya Bu, saya datang. Bu, tolong tanahnya dikerjakan lagi Bu. Ini pupuk, ini bibit. Sama traktor deh saya kasih uangnya. Besok panen tenaga saya Bu. Ibu mau enggak kira-kira? Mau gitu. Hasilnya tapi dibagi 2 ya Bu ya. Kenapa? Petani pasti untung enggak kalau begini? Pasti. Kenapa kok pasti? Dia modal tenaga dan dapat jagung. Betul atau tidak? Kenapa saya pilih jagung Madura Bapak Ibu? Pasti berbuah. Semenderitanya jagung Madura, cuman semampai pun tetap berbuah. Karena itu saya pilih jagung Madura. Terus yang kedua, goal kita petani untung. Petani untung itu artinya begini, petani mengeluarkan tenaga kerja. Biasanya itu yang dimaksud petani rugi itu Bapak Ibu, tenaga kerja sudah tidak dihitung, pupuk dan bibit belum tentu kembali. Itu biaya. Nah tetapi kalau seandainya tenaga kerja, anggap aja tidak dihitung. Dapat 1 hektar, dapat cuma 5 ton. Harga 25 juta per hektar dibagi 2, 12.500.000. Petani bahagia dapat gaji 12,5 juta. Betul atau tidak kira-kira? 4 juta sudah sama dengan UMR. Apakah Bapak Ibu untung? Tetap untung. Kenapa kok untung? Pupuknya anggap aja jual. Benihnya anggap aja jual. Semuanya kembali semuanya. Dan itulah yang saya maksud dengan pertanian syariah.
Kenapa pertanian syariah? Win-win solution. Bukan hutang, bukan pinjam. Sistemnya adalah bagi hasil. Dan kalau dengan cara ini petani untung gimana? Iya, enggak mau. Betul. Kenapa enggak mau? Katanya kan. Ngomong. Betul. Nah, enggak apa-apa. Kalau enggak mau jangan dipaksa. Cari yang mau saja. Kenapa kok begitu? Pertama kali Bapak Ibu, ketika saya negosiasi dengan petani, ini bukan lahan kecil ya, 3.000 hektar sampai 4.000 hektar. Semua ngotot begini. Saya enggak mau kalau pakai jagung Madura, maunya pakai hibrida. Saya enggak mau pakai jagung hibrida, saya maunya jagung Madura. Kalau gitu, ya enggak usah jalan. Wong berbeda jalan. Betul atau tidak? Akhirnya apa yang kita lakukan? Nyari yang mau saja. Paham maksud saya? Begitu yang ini rugi, lihat yang melihat jagung Madura, tetap untung. Lama-lama ikut. Itu orang Indonesia. Dan itulah petani Indonesia. Diajak ngitung, enggak mau. Lu enggak mau bagi hasil separuh-separuh. Enak sekali. Lah ini sawah enggak dihitung, tenaga enggak dihitung. Padahal dia ketika panen Bapak Ibu, tenaga enggak dihitung, sawah enggak dihitung, biaya enggak nutup. Tekor. Kalau begitu ceritanya gimana? Ya biarkan saja. EGP gitu ya. Enggak. Doakan saja. Bapak Ibu percayalah. Merubah mindset petani. Itu sama dengan mencangkul batu. Diajari loh Bapak Ibu. Dia ngomong gini. Saya ini lebih pinter. Bapak enggak pernah nyangkul. Ya benar saya enggak pernah nyangkul Bapak Ibu. Tapi saya nyuruh orang nyangkul. Itu alasan saya. Terus yang kedua begini. Ketika kita sudah sampai lahan di 100 hektar. Itu sudah cukup besar. Nah, main kita di mana? Saya tunjukkan triknya. Bapak Ibu tadi kan tidak mulai 100 hektar kan? Betul atau tidak? Mulainya cuma 100 meter kan? Nah, percobaannya di 100 meter sampai di 1000 meter. 1000 meter ini sudah bisa berbicara Bapak Ibu. Paham maksud saya? Ketika 100 meter mungkin orang cuma bilang, wah kecil, pantesan, bagus. Tetapi di 1000 meter orang sudah bisa berhitung. Kapan kita akan menghitung petani? Karena habis ini kan cuma 1 hektar. Betul atau tidak? Begitu 1 hektar masih bisa nyewa sendiri enggak? Masih gampang. Dan ketika mereka nanti tidak mau, jawaban terakhir cuma satu. Ya kalau gitu disewa saja. Betul atau betul? Betul. Karena resiko. Dan ketika sudah disewa, yang konyol lagi satu. Saya yang nyangkul. Hebat atau tidak? Saya kadang-kadang Bapak Ibu gregetan. Saya membuat teori. Politik jahat membunuh petani. Betul ya? Akan banyak orang menyewa tanah Bapak Ibu dan Bapak Ibu akan menjadi tukang cangkulnya di tanah sendiri. Lah repot saya satu. Saya ngajari petani maju enggak mau. Jadi terpaksa saya sewa tanahnya. Terus ada orang begini, lupa nanti investornya Bapak sendiri. Wah kacau saya. Paham maksud saya? Karena itu saya minta tolong mengubah mindset petani. Butuh bukti. Mengubah mindset petani butuh contoh. Saya minta tolong Bapak Ibu bisa mengerjakan ini. Kalau levelnya sampai 100 hektar sampai 1000 hektar Pak, tanahnya siapa? Itu bukan level apa Bapak Ibu. Di sini adalah level, kalau orang Jawa bilang itu namanya derajat pangkat. Tahu enggak maksud saya? Kalau pangkatnya kepala desa, derajatnya kepala desa, kapasitasnya dia 100 hektar. Paham maksud saya? Karena luas tanah di desa itu 100 sampai 200 hektar. Kalau kapasitasnya dia bupati, berarti lahannya dia berapa? 100 hingga 1000 hektar.
Punya 1000 hektar Bapak Ibu. Berarti pendapatannya berapa? Berapa ton? Kalau ini kan 10 ton jadinya ini. Kalau ini 100 ton jadinya 10 juta. 10.000 ton. Kalau dikalikan 5.000 ketemu berapa Bapak Ibu? 50 M. 50 M itu modalnya nyalon bupati. Lo serius. Tapi imbang. Imbang dengan apa? Kapasitas. Kapasitasnya berapa? 1000 hektar. Kalau dia tidak bisa mengumpulkan petani 1000 hektar, dia nyalon bupati, berarti nggak dikenal. Tetapi kalau 1000 hektar ikut caranya dia dan semua petani dapat gaji 3 juta 4 juta dari pertanian, kira-kira Bapak Ibu dia nyalon dipilih atau didorong? Didorong, kamu harus jadi bupati. Supaya apa? Harga jual kita bisa lebih baik, pengolahannya lebih baik, saprodinya lebih baik, jalannya lebih baik. Betul atau betul kira-kira? Nah, ini adalah konsep. Saya kepengen menciptakan pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Kalau ditanya modalnya berapa? 1 kilo jagung. Seandainya ada bupati, saya mau jadi bupati. Modal 1 kilo jagung dan dia sampai jadi bupati. Mungkin sampai meninggal dia akan disebut 1 kilo jagung. Logis atau tidak Bapak Ibu? Logis. Susah. Susahnya di mana? Di leadership. Di kepemimpinan. Karena harus mempengaruhi banyak orang. Kapasitas saya. Ketika saya mempengaruhi orang, bisa. Karena apa? Ada kapasitas. Kita sedang buat pabrik pupuk Bapak Ibu dengan kapasitas untuk 3.000-4.000 hektar. Kalau saya tidak mampu, saya tidak akan buat. Tapi bagaimana cara sosialisasi? Gampang. Lanjutkan caramu. Habiskan uangmu. Kalau sudah habis datang ke sini, ikut cara saya. Selesai, itu aja cara saya ngomong. Enak atau enggak cara-cara itu? Enggak enak. Di sini juga sama Bapak Ibu. Ada orang saya sewa tanahnya karena saya butuh untuk tempat pelatihan. Jual mahal semua. Karena saya yang nyewa. Saya bilang sudah lanjutkan dulu Pak. Nanti kalau uangnya habis kan berhenti sendiri. Betul atau tidak kira-kira? Betul. Ini bukan mendoakan jelek. Harga sayur anjlok lagi nih ceritanya. Habis seledri harga 1.000, wortel 2.000, kubis kembali 1.000 lagi, sebentar lagi 500. Kalau 500 tidak dipanen. Dan hasilnya apa? Rugi. Gitu loh diajari untuk baik tidak mau Bapak Ibu. Yang kawasan sana itu pupuk ambil, semua ambil. Ambil, tidak. Alasannya apa? Tidak percaya. Tapi saya bersyukur satu, itulah perjuangan. Padahal teman-temannya yang lain sudah ada yang sudah berhasil banyak. Dan itulah perjuangan. Bapak Ibu mau berjuang di jalan yang sulit ini? Sebelum kita istirahat malam hari ini, saya kasih penutup dulu. Pak, besok ya pertanyaannya ya, sabar ya. Saya minta maaf. Masuk surga itu gampang atau susah Bapak Ibu? Susah. Susah itu ya belum ada yang pernah masuk ke surga Bapak Ibu. Gampang juga belum pernah ada yang masuk ke surga Bapak Ibu. Tapi percayalah, jalan menuju kebaikan itu banyak rintangannya. Setuju atau tidak? Dan saya di depan, saya sudah menjalaninya. Saya hanya duplikat ilmu ke Bapak Ibu. Keluarga, saudara, semua teman-teman sudah saya bilang ke saya gila dari dulu. Ketika saya belum jadi apa-apa. Tetapi ketika tanah saya sudah banyak, sistem saya sudah terbentuk, pekerjaan saya sudah terbentuk, tidak ada satu orang pun juga memuji saya Bapak Ibu. Alasannya apa? Oh iya, karena kamu itu ngoyo, karena kamu itu fokus, karena kamu selalu tetap pada pendirian. Tidak ada yang memuji saya. Nah, saya minta tolong, Bapak Ibu ini orang terpilih loh. Daftar aja sudah dipersulit gitu ya. Bukan dipersulit, memang sulit. Biaya mahal sampai di sini. Saya minta tolong. Besok Bapak Ibu akan praktek. Tolong besok jangan main-main ya. Main-mainnya sama saya aja di kelas, berguru sama saya.
Kalau praktek harus serius supaya besok saya tidak mau ada pertanyaan sampai di rumah terus bagaimana cara buatnya. Angkatan kemarin sudah terjadi juga loh Bapak Ibu. Sampai di rumah tanya, saya kemarin ketiduran, lupa. Saya minta tolong besok semua fresh, oke ya. Ikuti semua arahan dari panitia. Praktek insya Allah di sini saya bisa lihat, nanti kalau salah saya akan luruskan. Tolong diperhatikan dan dilakukan. Di praktek jangan bergurau, di kelas saja bergurau sama saya. Saya jadi penghiburnya Bapak Ibu. Terima kasih banyak malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.